Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita memasuki episode 555. 555 dari wanita usia 38 tahun ini pisah, maksudnya cerai barangkali ya. Bagaimana saya bisa mengetahui roh dari Tuhan dan roh kegelapan? Bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah di lingkungan gereja dan keluarga untuk bisa saya kuliah teologi yang tidak didukung banyak orang? Bagaimana saya bisa bertanggung jawab dalam pekerjaan pelayanan dan pekerjaan di dunia bisa sejalan? Oke. Yang pertama, jika itu roh Tuhan, maka itu memberi damai sejahtera. Artinya tidak membuat kita gusar, tidak membuat kita upset atau gelisah. Tidak ada niat menyakiti, melukai orang, maunya berdamai dengan orang, mengasihi sesama. Ya, jika roh dari Tuhan mendorong kita untuk suka menyembah, berdoa ke gereja. Ya, tapi kalau roh kegelapan lebih pada maunya ribut, dendam, ya, terikat dengan tontonan dan hiburan dunia, tidak suka berdoa, tidak suka ke gereja. That's it. Ya. Roh dari Tuhan membuat seseorang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan tidak terikat dengan dunia, ya, keindahan dunia dan hiburannya. Jika dari roh Tuhan. Bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah di lingkungan gereja dan keluarga untuk bisa saya kuliah di teologi yang tidak didukung banyak orang? Sekolah teologi ya dengan usiamu 38 tahun ini, saya tidak tahu untuk apa. Ya, untuk apa? Melayani Tuhan tidak harus sekolah di sekolah tinggi teologi. Jika Tuhan menghendaki, Tuhan pasti buka jalan walaupun banyak orang tidak mendukung. Tapi yang penting di sini bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan punya rencana kamu masuk sekolah tinggi teologi atau tidak? Ya, jangan ngotot mesti harus sekolah tinggi teologi. Lalu bagaimana saya bisa bertanggung jawab dalam pekerjaan pelayanan di gereja? Ya bertanggung jawablah. Penuhi semua tanggung jawabmu. Pasti kamu tahu. Dan jangan terhalang, jangan lemah mundur karena situasi gereja yang tidak menyenangkan. Yang penting menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan manusia. Maju terus. Oke, dari wanita usia 53 tahun. Sudah menikah anak satu. Salam Pak Erastus, saya sangat diberkati dengan setiap program-program Bapak dan beberapa hari ini melihat program Bapak melalui YouTube dan saya selalu membagikan ke semua saudara-saudara saya karena sangat memberkati dan membuat kami semua selalu berusaha dan berdoa agar dimampukan untuk hidup dalam kekudusan. Pak Eras, saya ingin bertanya. Saya mempunyai seorang adik perempuan yang dulu pernah menikah dan bercerai karena suaminya seorang pelaut, kalau pulang ke darat selalu bawa perempuan ke rumah mereka. Suka pukul adik saya dan selalu melakukan KDRT baik verbal maupun fisik. Setelah kira-kira 10 tahun menjanda, akhirnya dia menikah lagi dengan seorang laki-laki yang baik, single, dan seiman. Dan sampai hari ini hubungan mereka baik-baik saja dan sudah memiliki seorang putri usia 17 tahun. Suatu hari saya diberitahu oleh seseorang, katanya dia dengar pesan dari Tuhan untuk adik saya dan disuruh untuk menyampaikan ke adik saya.
Kata orang itu adik saya harus meninggalkan suami ini karena menurut orang itu mereka hidup dalam perzinahan. Terus terang saya bingung Pak Eras apa yang harus saya lakukan. Karena orang itu terus menekan saya untuk memberitahu adik saya supaya meninggalkan suaminya sedangkan saya nggak tega untuk menyampaikan ke adik saya. Saya takut akan menimbulkan perpecahan di antara saudara. Mohon saran dari Pak Eras. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan segala usaha yang Bapak kerjakan. Apakah seorang wanita yang sudah pernah bercerai dan menikah lagi harus meninggalkan suaminya yang baru karena artinya hidup dalam perzinahan? Oke. Orang ini jangan kamu percayai. Ini tidak benar. Firman Tuhan mengatakan Firman Tuhan mengatakan bahwa seseorang tidak boleh bercerai kecuali karena pornos. Kecuali karena zina. Dan kalau dia menikah lagi, dia moikos. Jadi bukan pornos. Ini orang tidak belajar Alkitab. Saya bukan setuju perceraian. Tetapi tidak ada yang mutlak kecuali Tuhan. Adikmu menikah dengan pria yang tidak pantas menjadi suami, bawa perempuan, pukul. Akhirnya adikmu pisah. Seandainya waktu itu saya tidak diberitahu, saya akan mengatakan ya sudah cerai atau pisah, nggak usah nikah lagi, ya. Kecuali Tuhan berkenan, ya. Nah, saya sudah melihat adikmu memulai hidup yang baru dengan pria ini dan telah diberkati tentunya pernikahannya. Hiduplah dengan pria ini dan semua yang sudah lalu diputihkan. Memang pernikahannya tidak ideal, tidak pornos tapi moikos. Tidak boleh cerai kecuali pornos. Dan kalau sudah cerai kawin lagi berarti moikos. Jadi cerai jinahnya satu dengan jinah yang kedua ini beda. Orang yang menyampaikan suara ini untuk meninggalkan suami yang baru ini salah. 100% ini ngawur. Saya terus terang marah. Jangan menggunakan nama Tuhan. Ini orang bahaya. Jangan dipercayai. Oke? Teruskan pernikahan dengan pria yang baru ini, tapi jangan cerai, jangan berantem lagi. Oke? Cukup. Ini ada-ada saja lo pakai nama Tuhan. Itu banyak kok di masyarakat orang-orang yang jiwanya kurang sehat lalu mengatasnamakan Tuhan. Senang dipanggil Bapak Rohani, Ibu Rohani, Bunda. Lalu menjajah orang dengan suara Tuhan katanya. Ngawur ya. Ngawur, ini ngawur sekali. Jangan dipercaya orang-orang seperti ini. Oke. Mungkin orang ini harus segera diberitahu ya. Oke. Tapi konselor harus diberitahu bahwa Pak Era sudah menyampaikan teruskan perkawinan ini. Bagaimana ya punya suami pelaut kalau pulang bawa perempuan mukul. Ya. Udah betul-betul nightmare ini ya. Mimpi buruk. Sekarang buatlah kehidupan yang baik. Putihkan, bertobat, lupakan yang lalu. Oke. Dari pria usia 59 tahun sudah menikah 2 anak, 3 cucu di Kudus, Jawa Tengah. Salam Pak Era, saya ingin bertanya. Jiwa ini adalah pemberian Bapak Yahweh. Apakah jiwa saya ini yang sangat melankolis termasuk pemberian Bapak Yahweh? Apa ada yang salah di jiwa saya? Apa saya sakit jiwa? Mohon pencerahannya Pak. Apakah Anda koleris, melankolis, dan lain-lain? Semua itu baik. Semua pemberian Bapak Yahweh. Hanya masalahnya apakah melankolismu itu dikuduskan oleh firman sehingga menjadi melankolis yang memuliakan Tuhan atau melankolis yang berpusat pada diri sendiri. Jadi egosentris atau teosentris. Melankolis benar jika itu teosentris. Koleris orang tegas kuat tapi teosentris juga nggak salah. Yang penting apa tujuan hidupmu? What is the reason we live? Kepada Bapak usia 59 tahun ini, Bapak orang yang sudah dijamah Tuhan. Dengan pernyataan ini, Bapak orang yang sudah disentuh Tuhan. Terus belajar truth ID, kebenaran bersama-sama dengan saya. Lewati saja hari. Ya, terus kembangkan kesucian hidupmu, entah kamu melankolis atau bukan. Roh Kudus akan garap kita menjadi manusia unggul dengan
kepribadian atau personality yang khusus. Setiap kita punya personality yang khusus, yang khas. Anda seorang melankolik itu khas, tapi melankolik yang teosentris, berpusat pada Allah, di mana tujuan hidup kita memuliakan Allah. Oke, cukup. Terus sekarang dari NN usia 66 tahun. Salam Pak Era, saya mau bertanya apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Apa itu benar rasanya aneh? Sebenarnya Pentakosta itu hanya satu kali. Azusa sering di label sebagai Pentakosta kedua. Kenapa bukan reformasi yang dilakukan oleh para reformator yang hebat memperbarui gereja pada abad 14-15? Ini hanya sebuah simbolisme saja, ya. Jadi sekarang begini, Pentakosta yang benar itu adalah di Yerusalem. Alkitab mengatakan ini, Ini kalau dengar begini capek ya. Di Kisah Rasul pasal 2, Petrus sendiri yang berkhotbah bahwa ini penggenapan Nabi Yoel. Sudah digenapi waktu itu. Masa mau digenapi lagi di hari yang lain? Kalau ada peristiwa yang mirip itu kelanjutan. Nggak bisa bilang Pentakosta kedua. Pentakosta pertama itu untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat Yohanes. Bahwa ada yang akan muncul setelah aku, akan hadir setelah aku, yang membaptis kamu bukan dengan api, membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Bagaimana bisa dibuktikan pernyataan Tuhan lewat Yohanes Pembaptis? Ya Pentakosta. Dan Petrus jelas mengatakan di Kisah Rasul pasal 2 ini, itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari terakhir, demikian firman Tuhan. Ia akan mencurahkan roh ke atas semua manusia, anak-anakmu akan bernubuat, teruna-terunamu akan berpenglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi, atas hamba-hambaku laki-laki dicurahkan Roh Kudus dan seterusnya. Ya, mengadakan mujizat dan lain sebagainya. Apakah ada peristiwa yang sama seperti ini? Sama persis? Tidak kan? Ini penggenapan Nabi Yoel waktu itu. Mau masuk ada penggenapan kedua. Penggenapan itu berlangsung terus sampai hari ini. Jadi menurut saya tidak ada Pentakosta kedua. Apalagi keempat. Ya. Apa sih maksudnya yang begini-begini ini loh. Ya. Oke, cukup. Ampun deh. Ada saja. Banyak kerjaan Tuhan untuk penyempurnaan di ujung akhir zaman. Ada saja hal yang tidak perlu menjadi sesuatu yang major atau mayor. Oke. Yang berikut dari wanita usia 24 tahun. Mau bertanya soal pekerjaan, Pak. Mengapa saya sudah lamar pekerjaan tapi belum ada panggilan? Saya sudah berusaha bahkan setiap mau interview berdoa, Pak. Tuhan lebih cerdas dari kamu, nak. Kalau sekarang kalau kamu belum bekerja, coba kamu cari sambilan, dagang, dan lain-lain. Sementara itu, kamu mencari pekerjaan. Saya juga khawatir kalau kamu mendapatkan pekerjaan, kamu belum siap, kamu bisa terhilang di situ. Jadi apa yang kamu alami semua itu baik. Jangan marah, kamu ini marah sama Tuhan. Kamu tidak terang-terangan marah, kamu sedang marah dan kecewa kepada Tuhan. Kalau sudah marah kecewa seperti ini, kamu bukan tambah baik keadaanmu, tambah celaka nanti. Jangan gitu ya. Bersyukur dengan keadaanmu seperti hari ini. It's okay. Belum dapat kerjaan, ya wes, enggak apa-apa. Enggak perlu marah. Cari lagi kesempatan. Ya. Kerja keras atau cari sambilan, dagang dan lain-lain. Ingat, jangan marah dan kecewa kepada Tuhan. Satu kalimat penting, jangan lawan Tuhan, nak. Kamu cari Tuhan, kamu ikut doa bersama Eras, usia masih 24 tahun ya. Kamu juga berpenampilan baik sebenarnya ya.
Ya, kamu tidak perlu minder, kamu punya paras lumayan walaupun tidak cantik sekali seperti bintang film, tapi kamu punya pesona. Kamu akan ketemu jodoh yang baik kalau hati kamu bagus. Tapi kalau karaktermu begini, pesonamu redup. Orang pria takut melihat dan mendekati kamu karena kamu sangar, tahu, garang. Nah itu ada roh garang. Jadi pesonamu menjadi redup. Bertobatlah, nak. Ikuti doa pagi dengan Om Eras, dengarkan Truth ID, belajar sabar, lemah lembut dalam segala hal. Jangan banyak bicara. Jika tidak perlu jangan banyak bicara. Biar merekah kecantikanmu. Ya, oke, Tuhan memberkati. Jangan khawatir hari esokmu. Pak, saya ada masalah. Ini pria usia 25 tahun ya. Pak, saya ada masalah dalam keluarga. Saya tahu yang saya lakukan dosa, tapi keadaan tidak memungkinkan untuk terus-menerus bersama dengan orang tua. Pak, saya tidak tahu yang saya lakukan ini dosa atau tidak. Tapi saya merasa ini berdosa. Pak, saya ada masalah dalam keluarga. Saya tahu yang saya lakukan dosa, tapi keadaan tidak memungkinkan untuk terus-menerus bersama-sama dengan orang tua. Saya tidak tahu kasus ini apa. Kenapa kamu tidak bisa hidup bersama orang tua? Tidak bisa atau tidak sanggup? Atau memang kamu sengaja tidak sanggup? Coba kamu renungkan dulu, apa penyebab utama kamu tidak sanggup atau tidak mau tinggal bersama keluarga, sesama orang tua. Jangan egois. Kalau orang tua masih bisa, kalau orang tua menghendaki kamu hidup bersama dengan mereka, hiduplah. Berkorbanlah seperti Tuhan Yesus berkorban. Dan nikmatilah pengorbanan itu walau sakit. Yang kedua, kalau orang tuamu melakukan satu hal yang membuat kamu ikut berdosa, kamu harus tegas berkata, tidak, Pap. Saya tidak mau lakukan hal ini. Atau orang tuamu melakukan satu kesalahan, bicaralah baik-baik. Pap, jangan lakukan hal itu. Kamu tidak beritahu saya masalahnya apa. Tetapi satu kalimat penting untuk kamu, kehadiranmu di rumah untuk menyelamatkan mereka. Ingat, terlebih berkat memberi daripada menerima. Kita tidak boleh menuntut, tapi kita bersedia dan rela dituntut. Selamat berjuang. Kamu masih muda, usia 25 tahun, biar kamu bisa menjadi anggur tercurah, roti terpecah. Sabar dulu, sabar dulu. Tetaplah tinggal di rumah itu. Jika memang Tuhan menjadikan kamu agen Tuhan untuk memberkati rumah itu. Jangan keluar dari base, ya, dari markas yang kamu harus ada di situ. Jangan keluar dari medan laga di mana kamu harus berperang di situ. Kamu harus pandang Tuhan. Tidak memberalakan pikiran dan perasaanmu. Jangan pertimbangkan dengan pikiran manusia, tapi minta hikmat Roh Kudus. Tuhan memberkati. Selanjutnya dari pria usia 56 tahun sudah menikah wira swasta. Salam Pastor Erastus, saya mau bertanya soal puasa yang dilakukan Musa 40 hari tanpa makan dan minum. Dilakukan 2 kali sambil turun naik gunung ya. Bisa berbicara berhadapan muka dengan Tuhan. Ada di kitab Keluaran ya Pak. Apa di zaman sekarang ada orang yang sanggup melakukannya ya Pak? Saya berencana melakukan doa puasa seperti Musa, karena hidup saya sepertinya datar-datar saja, seperti nggak bermakna. Saya akan lakukan ini, tujuannya supaya bisa ngobrol dengan Tuhan secara audible. I think I'll get two options, glory or die in Jesus. Present and I'm ready for one. Oke. Bagus ya, usia 56 tahun punya kerinduan seperti ini. Tapi jangan mencoba mengatur keadaan. Kamu seperti memaksa Tuhan. Aku mau seperti Musa, lalu bisa bicara dengan Tuhan. Musa ke atas gunung Tuhan yang suruh loh. Anda disuruh nggak? Sekarang yang Anda lakukan sebenarnya cukup begini. Puasa boleh. Tapi yang penting bersihkan pikiranmu. Bersihkan pikiranmu dari hal yang tidak patut. Bersihkan mulutmu dari perkataan yang tidak patut. Hidup suci membuat Anda akan mendengar suara Tuhan 24 hours. Jangan secara audible. Secara audible membutuhkan waktu. Tek, 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 tek. Aku mau pergi ke pasar. Nanti kalau ke pasar aku mau beli. Atau perintah, pergilah kamu ke pasar. Kalau ke pasar belilah makanan ini, baju ini. Tapi kalau
tidak audible, secepat kilat satu kata sudah memuat makna yang luar biasa. Hah? Oke. Ya, seperti teknologi sekarang. Benda kecil bisa menyimpan data banyak. Roh Kudus lebih dahsyat dari itu. Kita jangan ngatur Tuhan secara audible. Saya juga tidak mendengar suara Tuhan secara audible. Tapi saya bisa mendengar Tuhan secara cepat. Waktu khotbah di mimbar, ini harus dalam kecepatan tinggi mendengar apa yang Tuhan harus saya sampaikan. Ya, jangan macam-macam. Ya. Glory or die in Jesus. Bagus kalimat ini. Matikan dagingmu dulu. Ya, nggak usah muluk-muluk. Kecuali Anda disuruh Tuhan. Tuhan berkata, hai anakku, pergilah kamu ke Gunung Galunggung dan naiklah ke sana. Please, you pergi. Kalau Tuhan nggak suruh, jangan macam-macam. Puasa 40 hari, wah keren ya. Tubuh kita bait Roh Kudus. Harus makan proporsional. Makanlah. Tapi kalau Tuhan suruh puasa, puasalah. Semua harus dalam kontrol Roh Kudus. Bukan mau-mau kita. Jangan menskenario keadaan. Hiduplah di dalam alunan Roh Kudus. Amin. Dari pria usia 19 tahun. Masih single tentunya, muda sekali. Selamat Pak, izin bertanya. Apakah yang saya lakukan ketika pasangan saya menanyakan kapan nikah? Tapi saya dalam keadaan saat ini belum punya apa-apa dan belum ada keinginan saya untuk menikah karena terhalang ekonomi dan lagi menempuh pendidikan. Bagaimana saya menjawab pertanyaan pasangan saya? Jawaban kamu begini, saya belum waktunya menikah, kita berhenti pacaran. Kamu itu umur 19 tahun itu mau ngapain pacaran? Coba ya nak, kalau kamu mesti punya program hidup, kita bukan seperti hewan yang gak pakai akal mau buat apa saja yang senang sesaat. Kamu umur berapa mau menikah sekarang? Coba pikir. Sudah selesai sekolah, dapat pekerjaan, kira-kira usia berapa? 28. 27 paling cepat, 29 standarnya. Sekarang kamu umur 19 tahun, masih 10 tahun mau menikah, kamu udah pacaran. Kamu tidak bertanggung jawab, kamu salah. Jadi kamu pasti tidak bisa menjawab. Pasti. Dan syukur kamu sadar bahwa kamu belum punya apa-apa dan kamu belum bisa berbuat apa-apa. Karena terhalang ekonomi. Mungkin masalah ekonomi kamu juga berat. Jangankan kamu orang tuamu aja susah. Masalahnya kenapa kamu pacaran? Putuskan dulu hubungan ini supaya dia wanita ini kalau dia umur 19 atau 20 tahun mungkin atau 21 tahun lebih tua dari kamu, dia dapat jodoh yang lain lebih cepat. Jangan kamu gantung selama 9-8 tahun. Setelah itu kamu udah bosen lalu kamu ketemu wanita lain yang lebih cantik, kamu putus. Sekarang kamu mulai tidak pacaran. Putuskan. Kita berteman baik-baik. Kalau Tuhan mengizinkan kita ketemu lagi 5, 6, 7 tahun, kita pacaran lagi. 3 tahun sebelum menikah, 2 tahun sebelum menikah baru pacaran. Kalau sekarang belum waktunya pacaran. Ingat, jangan pacaran dulu. Udah stop, itu aja. Oke, dari pria usia 52 tahun sudah menikah, istri usia 47, anak 2. Salam Pak Eras, apakah program ibadah anak autis sudah dimulai? Untuk anak saya mohon info lengkapnya. Oke, sudah. Di GSKI Rehoboth, Mall Arta Gading lantai 5, lantai 3. Lantai 3 itu untuk anak sekolah minggu. Di situ ada playgroundnya yang luasnya hampir 600 meter. Kita akan perluas lagi. Anak-anak pasti suka. Anak Anda akan disambut. Kami sudah punya program untuk anak-anak autis. Oke. 2. Saya sudah beribadah lama di Rehoboth. Mau jadi anggota Pak, gimana ya? Datang saja ke pengurus yang terima tamu. Kasih tahu, saya sudah lapor Pak Eras. Saya mau menjadi anggota GSKI di sini. Ya, Tuhan pasti akan pimpin kamu. Ya, dan kamu disambut. Berikutnya, mertua saya udah usia 70 tahun. Stroke parah, lumpuh kaki dan tangan. Masa mudanya nggak tanggung jawab alias bohe bolo. Bahasa apa ini? Alias bohe bolo. Kalau mama bolo-bolo, pernah dengar. Ini bohe bolo. Semua sudah lepas tangan. Hanya saya dan istri dengan berat hati harus merawatnya. Ini kalimat berat hati ini nih, masalah apa ini? Kebenaran sebagian mantu saya bisa terapi akupuntur. Hanya kadang capek juga Pak Eras ngurus yang model ini selain biaya. Orangnya keras banget. Makanya saya nggak nyalain kedua adik ipar saya kalau lepas tangan. Sudah 1 tahun 4 bulan saya terapi. Dari mulut mencong sekarang mendingan. Kakinya pun sudah ada tenaga. Walau belum bisa jalan yang terapis. Nah, saya terapis dan istri saya sebagai nurse.
sebagai perawatnya. Kami tidak pekerjaan orang. Kami tidak pekerjakan orang karena keadaan kami yang pas-pasan. 2 adik iparmu menolak berkat, kamu terima berkat. Ya, kamu jangan pikir ini bencana. Kalau kamu pikir ini bencana, kamu orang jahat. Kamu orang jahat, kamu tidak tahu diri. Tuhan sudah memberkati kamu dan merawat kamu. Sekarang kamu disuruh merawat orang. Itu berkat. Kamu akan diberkati, anakmu akan diberkati, masa depanmu akan diberkati. Toh dia juga tidak lama hidup. Dia datang untuk menjadi berkat. Dalam Lukas pasal 16, kisah mengenai orang kaya dan Lazarus. Lazarus yang tergeletak depan rumah itu berkat yang dikirim Allah. Dikirim Elohim Yahweh untuk orang kaya itu. Tapi orang kaya itu membiarkan. Dia kehilangan berkat. Saudara jangan begitu. Ya, oke. Berikutnya. Salahkah saya bertindak tegas pada mertua saya dengan memarahi dan mengancam? Saya tidak akan mengurusinya bila nggak mau kerjasama karena kami sudah capek dan lain-lain. So, bila kami tidak merawat siapa lagi, kami itu nggak rela merawat. Kau bilang tadi berat hati, itu kalimat yang saya nggak suka sebenarnya. Kok pakai berat hati loh? Jangan gitulah bro. Nggak boleh. Miliki hatinya Tuhan Yesus yang mengasihi sama. Tuhan titipkan ini kepadamu. Paham? Tuhan titipkan. Jadi jangan berat hati. Jangan pakai ngancam-ngancam. Capek. Tapi tidak ada taburan yang tidak dituai. Kamu menabur apa yang baik, kamu akan menuai. Sayangi. Belas kasihani dia. Masa lalunya buruk. Jangan kamu ingat-ingat. Ini yang membuat kamu merasa dia tidak layak kamu perhatikan maksimal. Karena masa lalunya yang buruk. Apa urusan kamu dengan masa lalunya? Urusan dia dengan Tuhan. Kamu tidak boleh ingat-ingat masa lalunya. Paham? Nggak boleh. Ya, pakai mau ngancam lagi. Jangan begitu. Mari kita teladani Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kasih tahu satu kalimatnya. Kamu itu istimewa. Istrimu istimewa. Pas-pasan itu hal membuat kamu jadi istimewa. Kalau kamu kaya raya, kau bisa menolong mertuamu yang masa lalunya apa tadi? Bobo apa tadi itu? Bohebolo. Kalau kamu kaya raya, kamu bisa menolong mertuamu yang bohebolo. Enggak sulit. Kamu pas-pasan. Tapi kau masih bisa nolong. 2 jempol, 4 jempol, 10 jempol untuk kamu bro. Supaya kamu diberkati Tuhan. Jadi, rawat orang tuamu tanpa berat hati, tanpa pakai ngancam. Kami tidak tega melihat dia sekarat dan mati. Bagus. Ya. Dan kebenaran saya mengerti soal stroke ini. Padahal ia terapis juga. Yang pernah menyembuhkan orang stroke dan kejadian ya stroke di Bogor sama istri lain. Dan tidak bersama kami di Jakarta. Makanya parah banget sampai pembuluh darahnya pecah di otak. Karena telat ditangani. Berdasarkan pengalaman saya model stroke ini lama pulihnya. Hanya kami berdua lelah ngurusnya. Kami bisa bertahan karena Tuhan saja. Oh keren ya. Bro keren ya bro. Hanya Tuhan saja kamu tetap bertahan. Dan ingat tidak ada pencobaan melampaui kekuatan kita. Ya ini kalimatnya saya ulang ya. Padahal ya terapis juga. Terapis stroke kena stroke. Capek. Padahal ya terapis juga. Yang pernah menyembuhkan orang stroke. Dan kejadian ya stroke di Bogor sama istri lain. Nah ini masalahnya. Sama istri lain. Dibuat stroke sama Tuhan. Ya, makanya bapak-bapak yang punya istri. Jangan tidur sama orang lain jadi istri lain. Stroke berat. Ya, oke sampai jumpa. Tuhan memberkati. Haleluya.